Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali bersama Bu Fani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Setelah kita belajar tentang mengidentifikasi unsur dalam teks berita, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks berita. Ibu akan menjelaskan tentang penyimpulan, tanggapan, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Baiklah, untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita simak materinya. Jangan lupa dicatat ya. Apakah yang dimaksud dengan menyimpulkan berita? Penyimpulan isi berita. Menyimpulkan isi berita merupakan suatu kegiatan menetapkan inti dari suatu berita. Simpulan berarti harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Artinya, penyimpulan isi berita merupakan penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Adapun cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat rangkuman atau ringkasan atau disebut juga dengan simpulan isi berita, yaitu yang pertama, mendengar atau menyimak berita dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok isi berita. Yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat, membuat kesimpulan isi berita. Dan yang terakhir adalah menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Selanjutnya adalah tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lain. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, atau penolakan, atau sanggahan, suka, tidak suka, saran, solusi, atau tambahan pendapat. Tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif, artinya tidak memihak antara satu maupun yang lain, dan harus disertai dengan alasan yang logis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan tanggapan, yaitu yang pertama, tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, tanggapan disampaikan dengan kalimat yang tepat. Dan yang terakhir, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Selanjutnya adalah struktur teks berita. Adapun struktur dari teks berita yaitu yang pertama adalah kepala berita, yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua adalah tubuh berita, yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Jadi di dalam tubuh berita ini terdapat kronologi proses kejadian peristiwa dari awal hingga akhir. Kemudian yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini berisi tentang referensi dari narasumber di dalam berita. Contohnya adalah sumber berita yaitu dari kompas.com, cnn.com, kemudian liputan6.com, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks berita. Ya, seperti yang kita ketahui, setiap jenis teks tentu memiliki kaidah kebahasaan yang membangun teks tersebut. Adapun kaidah kebahasaan dari teks berita adalah yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau bahasa baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Kecuali teks berita yang ditulis dalam karakter tertentu. Contohnya adalah berita yang sengaja ditulis dalam bahasa daerah karena merupakan salah satu koran daerah. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang ketiga adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain loh, yaitu kata kerja verba mental. Pada umumnya kata ini digunakan untuk mengajukan klaim. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi suatu peristiwa atau hal tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal merupakan kata hubung yang berkenaan dengan waktu. Contohnya adalah sementara itu, saat ini, sekarang, hari ini, atau pada hari Rabu, pada hari Selasa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kronologis. Di dalam teks berita diceritakan berdasarkan kronologis, dimulai dari awal peristiwa sampai dengan akhir peristiwa. Selanjutnya adalah menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Adapun langkah-langkah dalam menyampaikan informasi dalam bentuk berita adalah yang pertama, menentukan sumber berita. Kemudian yang kedua adalah menyangkut kepentingan orang banyak. Yang ketiga, mendatangi sumber berita, yakni dengan cara mengamati langsung atau mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Kemudian yang keempat adalah mencatat fakta-fakta. Dan yang terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Tentunya harus disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Ibu harapkan kalian sudah memahami apakah yang dimaksud dengan menyimpulkan isi berita, apakah yang dimaksud dengan struktur dari teks berita, apa saja, kemudian apa saja kaidah kebahasaan teks berita, dan bagaimana cara menyampaikan berita secara utuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.